Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolega apa kabar? Semoga kalian dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Berlanjut nih kolega kita di episode lainnya dalam segmen B2SU, baca bukunya si Hari ini masih di bab 1, buku Reza dan Rahasia Terpendam Istanbul di bab 1, pulang untuk kembali lagi di bagian ketiga. Nah, hari ini si bakal langsung bacain aja ya, mungkin yang udah ngikutin penasaran pengen tahu gimana sih kelanjutannya. Nah, si bakal bacain, oke? Kita akan langsung membacakannya para kolega Sebentar deh, minum dulu, haus, suka sisit. Alhamdulillah, kolega Kita mulai. Setelah menunggu beberapa saat, aku mengetuk lagi karena belum ada yang membukakan pintu. Saat hendak mengetuk sekali lagi, ternyata pintu pun terbuka. Tampak Biteti, si bibi yang sudah lama bekerja di rumahku, tersenyum sambil meminta maaf karena tadi ia sedang ada di dapur. Kok pada kemana, Bi? Kok sepi? Ada Den, bapak dan ibu ada di kamar, jawab Biteti. Aku pun langsung masuk dan duduk di kursi makan. Terdengar suara pintu, ayah segera menghampiri dan duduk di dekatku. Bagaimana? Apakah tawaran pekerjaan itu menarik? Tanyanya. Tak lama berselang, ibu ikut bergabung dengan kami berdua. Pekerjaan seperti apa yang mereka tawarkan, Res? Tanya ibu. Aku minum segelas air putih sebelum menjawab pertanyaan mereka berdua. Jadi mereka itu ingin membuat apa? Tanya ibu lagi. Reza belum tahu pasti, Bu. Mereka malah menunggu proposal dariku tentang proyek apa yang dapat dilakukan. Ibu hanya menatapku. Sepertinya agak unik kalau tidak dikatakan aneh yayasan satu ini, kata ayah. Aku mengangguk. Selain kemungkinan adanya sponsorship untuk melanjutkan studi ke S2, mereka juga malah menanyakan berapa gaji yang aku minta. Hah? Yang benar? Aneh, tak biasanya loh kayak gitu, kata ibu berkerut. Aku mengangguk lagi. Tapi jika yayasan itu benar-benar ada dan tawaran mereka itu benar dan serius, ayah pikir itu akan sangat bagus sekali. Seperti ayah katakan sebelumnya, kamu tidak akan pernah bisa berkembang di sini, ayah menimpali. Mau tak mau aku tersenyum kecut. Ya, Vedat juga bilang begitu. Tapi kalau kamu menerima tawaran mereka, kamu akan tinggal di Istanbul lagi, kata ibu. Ada nada sedih di situ. Aku tersenyum lemah ke arahnya. Bu, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk Reza. Apalagi sesuai dengan bidang yang ia pelajari di kuliahnya dulu. Mau kerja di mana dia di Indonesia? Padahal dia hanya bisa kerja di dinas kebudayaan atau pariwisata atau mungkin malah jadi dosen, kata ayah. Terdengar desah pelan ibu. Iya sih, tapi kan Reza baru saja pulang ke Bandung. Aku tersenyum sambil menggeser kursi mendekat ke arahnya. Tenang Bu, Reza kan belum memutuskan mau ambil atau tidak. Rez, dengar, jangan kamu sia-siakan kesempatan yang bagus. Nanti kamu menyesal loh, kata ayah. Aku kan harus memikirkannya dulu ya. Ayolah, semintas saja itu adalah sebuah kesempatan emas. Bekerja sesuai dengan bidangmu dan gaji bisa kamu negosiasikan. Mana ada perusahaan yang seperti itu? Semua hampir sudah pasti ditentukan di awal. Perusahaan ini malah nanya sama kamu mau digaji berapa. Meski ayah pikir kamu juga harus mengajukan angka yang masuk akal tentunya. Yang terpenting ada tidak perusahaan yang bergerak di bidang sejarah di Indonesia, tanya ayah bersemangat. Aku terdiam karena tak bisa menjawab. Ayah tertarik dengan gaji yang bisa kamu usulkan itu loh, Rez. Agak tidak percaya juga sih sebenarnya, tapi masa iya orang itu jauh-jauh dari Turki hanya untuk berbohong kepadamu? Aku terkekeh juga dibuatnya. Sekali lagi, pikirkan baik-baik. Yayasan ini menawarkan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan bidangmu yang kamu tidak akan pernah mendapatkannya di sini. Ditambah kamu juga bisa merundingkan gaji yang layak
sesuai dengan kemampuanmu. Memang benar ini agak mencurigakan, tapi siapa tahu hal ini karena mereka memang benar-benar menghargai sejarah mereka. Yang terpenting jangan sampai kamu melewatkan kesempatan yang tak mungkin datang untuk kedua kali. Coba saja dulu. Aku seperti merasa sedang berbicara dengan Vedat. Ayah kemudian berdiri dan duduk di sofa untuk menonton TV. Sementara ibu hanya memandangiku. Meski ibu agak sedih kalau kamu menerima pekerjaan ini, tapi ibu pikir ayahmu ada benarnya. Ini adalah sebuah tawaran yang sangat menarik untukmu, Res. Kamu tak akan pernah mendapatkan yang seperti ini di Indonesia, ujar ibu. Aku terdiam. Ibu menyarankan aku untuk sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah tentang hal ini. Aku mengangguk mengiyakan. Mau ibu buatkan nasi goreng lagi? Tanya ibu. Aku terkekeh dan mengangguk. Juga mau ya bu. Yang ayah tolong ditambah telur ceplok, timpal ayah. Ya, tunggu ya. Sambil bersandaran di kursi, aku kembali memikirkan tentang tawaran dari Yildirim Foundation sambil menunggu ibu membuatkan nasi goreng. Ya, harus aku akui ini memang benar-benar sebuah tawaran pekerjaan yang sangat bagus sekali. Pekerjaan yang bergerak di bidang sejarah, mungkin juga sebuah gaji yang layak, mungkin nanti beberapa proyek penelitian yang mengasyikkan, siapa tahu nanti ada proyek di beberapa negara lain. Turki memang memiliki banyak situs peninggalan dan dari pengaruh mereka sewaktu masih dalam bentuk kesultanan. Mereka menguasai daerah kekuasaan yang sangat luas. Sepertinya ini akan benar-benar mengasyikkan. Jangan melamun, tolong ambilkan telur di kulkas, kata ibu. Aku tersenyum, ya bu, tunggu sebentar. Ayah mengetuk pintuku yang sedikit terbuka. Aku mempersilakannya masuk ke dalam. Lalu ia duduk di kursi. Jadi bagaimana dengan tawaran itu? Tanyanya. Aku terdiam. Dengar Reza, sesungguhnya ayah juga berat membiarkanmu pergi dan bekerja di sana lagi. Apalagi ibumu. Tapi lihatlah semuanya dari berbagai sisi. Ayah tahu mungkin ada bagian dirimu yang ingin tetap di sini. Tapi tawaran ini adalah sebuah kesempatan yang bagus sekali. Di sana kamu akan bisa berkembang sesuai dengan bidang yang kamu kuasai. Meski berat, ayah dan ibumu hanya ingin kamu bisa mendapatkan kesempatan dan sebuah kehidupan yang baik. Itu saja, kata ayah memaparkan. Aku tersenyum mendengarnya. Iya ya, Reza mengerti. Lagi pula aku diperbolehkan setahun sekali untuk mengunjungi kalian jika menerima pekerjaan ini. Jadi kamu akan mengambil kesempatan ini, tanya ayah. Insya Allah Reza akan mengambilnya ya. Ayah tersenyum lalu beranjak berdiri. Ia pun menepuk bahuku. Ayah mendukungmu, Rez. Terima kasih ya. Setelah itu ayah pun keluar kamar. Aku sendiri masih duduk di kursi. Sekilas aku agak merasa aneh juga menerima sebuah tawaran yang aneh tapi menjanjikan ini. Di sisi lain, konyol juga rasanya bila aku tetap bersikeras untuk mencoba mencari pekerjaan di sini. Meski ini akan membuatku berada jauh dari keluargaku lagi. Namun, tempat itu adalah Istanbul, kota yang sangat aku rindukan. Terdengar suara telepon masuk di telepon genggam. Itu dari Indah. Aku segera menerimanya. Res, kamu sibuk tidak siang ini? Tidak. Kenapa memangnya? Makan siang bareng yuk. Aku tersenyum sendiri. Mau makan di mana? Kamu punya usul? Tidak. Kamu yang orang Bandung pasti lebih tahu. Aduh, soknya. Ya sudah, nanti aku pikirkan. Kamu kesini saja dulu. Kamu masih belum berani mengemudi kan? Pakai taksi saja kesininya. Aku tunggu di Sweet Sugar ya. Oke, nanti aku kesana. Tunggu aja. Begitu selesai dengan telepon dari Indah, aku tersenyum sendiri. Lalu aku pun segera memesan taksi. Saat sudah berada di dalam taksi yang sedang meluncur menuju Sweet Sugar, aku diam termenung. Aku tersadar, mungkin ini adalah hari terakhir aku bisa melihatnya. Namun sejelas itu juga bahwa aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku perjuangkan untuk bersamanya. Indah langsung sumringah begitu melihatku masuk ke toko kuenya. Ia segera menghampiri lalu mengajakku langsung pergi lagi. Aku menurut saja. Kita mau kemana? Mobil Jazz ini sudah melaju. Aku duduk di sebelah Indah yang menyetir.
Ikut saja, percuma aku jelaskan juga, sahutnya sambil tersenyum. Indah mengajakku ke restoran bernama Daken di Jalan Marta Dinata, Bandung. Ya ampun, di sini tempatnya. Aku kira di mana. Indah tertawa senang. Iya, dulu sudah pernah ke sini kan? Aku mengiyakannya. Kami segera memesan begitu ada di dalam. Gimana, Res? Apa kamu sudah memikirkan atau mengincar di mana akan mencari kerja? Tanyanya. Aku tak langsung menjawab. Indah menatapku. Res, tanyanya lagi. Apa? Kamu sudah memutuskan tentang pekerjaanmu? Aku tak langsung menjawab. Namun akhirnya aku pun mengangguk. Kamu akan mencoba melamar yang di Unpad itu? Aku akan kembali ke Turki. Wajah Indah langsung berubah. Turki? Kamu tidak mencoba mencari pekerjaan di sini? Tanya Indah, suaranya agak serak. Aku mendapat tawaran pekerjaan di Istanbul. Cukup menjanjikan dan sesuai dengan bidangku. Tapi kan kamu bisa cari kerja di sini juga, Res. Aku terdiam sesaat. Lalu mencoba menyusun kata-kataku sebaik mungkin. Seperti yang kamu katakan, di sini aku hanya bisa menjadi dosen. Bukan itu jelek, hanya saja aku merasa tidak akan pernah cocok untuk menjadi seorang pengajar. Ia terdiam. Kamu kan bisa mencoba melamar di tempat lain, di dinas kebudayaan misalnya. Kira-kira saingan aku berapa orang, In? Belum lagi aku harus punya koneksi di dalam. Berapa persen sih kesempatan aku bisa bekerja di sana? Indah terdiam. Sejujurnya ingin sekali aku bekerja di sini, tapi di sisi lain aku mendapat tawaran pekerjaan yang sangat bagus di Istanbul. Pesanan kami pun datang, tapi kami berdua tak langsung menyantapnya. Lalu aku pun menceritakan tentang tawaran dari Yayasan Yildirim Foundation kepada Indah. Kamu benar-benar sudah bulat dan keputusanmu? Tanya Indah. Aku tersenyum dan mengangguk. Sambil terdiam, Indah mulai menyantap makan siangnya. Aku kira kamu akan mencari pekerjaan di sini, tapi itu adalah hakmu pribadi untuk memilih pekerjaan, kata Indah. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Kami pun menyantap makan siang kami masing-masing. Kami menghabiskannya dalam diam. Begitu selesai, kami segera menuju mobil kembali. Di dalam mobil kami tak banyak bicara, hanya lantunan lagu-lagu bernuansa oldies dari radio K-Light yang melatari diamnya kami berdua. Begitu sampai kembali di Sweet Sugar, kami berdua pun turun dari mobil. Aku mengitari mobil untuk mendekati Indah. Agak lama kami berdua saling menatap. Jadi, tadi itu terakhir kali kita makan siang bareng nih, tanya Indah. Aku mengangguk pelan ke arahnya. Makasih ya, udah traktir aku, kata Indah lagi. Ya, sama-samain. Hati-hati ya, hati-hati ya di sana, Res. Dan semoga sukses, kata Indah sambil tersenyum. Terima kasih doanya. Kami masih saling bertatapan. Ya udah, aku mau masuk ke dalam, katanya. Ia pun berbalik dan mulai berjalan. Agak lama aku terdiam. Sebenarnya aku sangat ingin terus ada di sini, In, untuk bisa bertemu denganmu. Tapi ternyata hidupku bukan di sini. Aku tak peduli bila ada yang benar kata-kataku. Aku tak bisa menahan kata-kataku lagi. Langkah Indah tertahan lalu berbalik ke arahku. Matanya berlinang, namun kemudian dia tersenyum. Sebenarnya itu juga yang aku inginkan. Karena selama kamu di Istanbul, aku kangen banget sama kamu, kata Indah. Aku hanya bisa menatapnya. Tapi pergilah, mungkin kehidupan yang sesuai denganmu sudah menunggu di sana. Aku akan selalu berdoa untuk kesuksesanmu, kata Indah lagi. Aku terpaksa senyum meski itu lemah dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Selalu menyenangkan bisa bertemu denganmu, Indah tersenyum. Matanya sembab. Jika dirimu di sana ya, Res, kata Indah. Begitu ceritanya. Astagfirullah.
Indah tersenyum, matanya sembab. Jaga dirimu di sana ya Res, kata Indah. Aku mengangguk pelan ke arahnya. Baik-baiknya di Bandung. Indah tersenyum. Setelah melambaikan tangan, aku pun pergi. Tenggorokan ini rasanya luar biasa kering. Setelah melewati malam gelisah dan waktu tidur yang jauh dari kata pulas, akhirnya pagi pun datang. Pasha sudah bersiap pergi ke kampus. Aku meminjam si coklat lagi kepadanya. Mau farewell trip sebelum ke Istanbul, Mas? Tanya Pasha. Aku terkekeh. Ya, kangen-kangenan sebelum ke Istanbul dulu sama si coklat. Setelah mandi dan sarapan, aku segera memacu motor Vespa tua ini membelah jalanan. Aku pun akhirnya memarkirkan motor agak jauh dari Sweet Sugar. Setelah memarkirkannya di pinggir jalan, aku berjalan menuju toko kue itu. Sweet Sugar sudah terlihat mulai ramai. Aku mengamatinya dari sebelah jalan. Belum terlihat mobil Jazz abu-abu indah parkir di situ. Namun tak lama kemudian ternyata terlihat mobil Jazz abu-abu itu datang dan parkir di depan Sweet Sugar. Sosok manis indah keluar dari dalamnya. Sambil menenteng tas, ia pun masuk ke dalam. Dari kaca jendela aku bisa melihat ia sedang berbicara dengan salah seorang pegawai. Aku tersenyum sendiri melihatnya yang sedang berbicara, lalu aku menembus nafas kuat-kuat. Dengan mengambil kesempatan ini, aku melepaskan keinginanku untuk kembali mendekati Indah. Mungkin untuk selamanya. Aku masih mengamati Indah yang masih berbicara. Aku terus mengamatinya. Akhirnya ia pun duduk di kursi. Tampak kemudian ia termenung lalu asik dengan telepon genggamnya. Tak lama kemudian aku pun berbalik meninggalkan Sweet Sugar di belakangku. Setelah ini Indah hanyalah potongan masa lalu saja untukku. Aku bertemu dengan Dani di Povilogi kembali. Ia menggeleng sambil tersenyum saat melihatku. Baru juga sampai beberapa hari di Bandung, udah mau ke Turki lagi sambutnya. Dani mempersilahkan aku duduk di depannya. Aku pun segera menerangkan kepadanya tentang perkembangan yang terjadi denganku beberapa hari terakhir ini. Aku bersandar begitu selesai bercerita kepadanya. Begitu ceritanya Dan, ya itu memang peluang bagus. Sorry, kolega ada gangguan lagi, disambung lagi. Begitu ceritanya, ya itu memang peluang bagus untukmu. Dan sebaiknya kamu memang mengambilnya, Res. Sayang kalau kamu melepaskannya begitu saja. Aku tersenyum dan mengangguk. Lalu bagaimana dengan Indah? Tanyanya sambil tersenyum penuh arti. Dengan agak terpaksa aku terkekeh. Sepertinya tidak ada masa depan untukku dan dia dan sepertinya juga kita punya cerita hidup yang berbeda. Dani mengangguk-angguk saja. Sebagai teman, aku mendukung apapun jalan yang akan kamu ambil, Res. Toh ini semua menyangkut masa depanmu sendiri nantinya. Aku berterima kasih kepadanya. Dani memanggil seorang pramusaji. Sekarang aku yang traktir. Semacam farewell lunch buat kamu, kataku. Kami berdua tertawa. Kami pun segera memesan menu makanan untuk makan siang kami. Tentu saja dilengkapi dengan 2 gelas kopi kesukaan kami masing-masing. Begitu pesanan kami datang, sambil menikmati makan siang, kami pun terus bertukar cerita. Cerita tentang kehidupan kami beberapa tahun ke belakang. Terkadang Dani menambahkan dengan cerita tentang beberapa teman kami di SMA dengan berbagai macam pengalamannya. Waktu terasa singkat, tapi setidaknya ini semua memang mampu mengobati kerinduanku pada kota Bandung. Dan tentu saja beberapa temanku. Aku habiskan makan siang terakhirku di Bandung dengan Dani selama beberapa jam di Coffeelogy sambil terus mengobrol. Itulah siang terakhirku di Bandung. Sebelum besok aku akan pergi ke Jakarta dan kemudian bertolak lagi ke Istanbul. Oke, kolega akhirnya bab 1 sudah selesai. Jadi bab 1 ini ternyata terdiri dari 3 parts. Semoga kalian para kolega menyukainya ya. Semoga berkenan juga. Ya lumayan lah buat menambah cerita-cerita
di sela-sela hiruk pikuk berbagai macam kegimikan, kerumitan perpolitik ya. Cerita-cerita lah, cerita misteri sedikit. Oke, kolega semoga berkenan. Apa namanya? Si mengucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat untuk yang udah ngasih like, kasih subscribe. Si ucapkan banyak terima kasih. Nanti insya Allah akan berlanjut ke bab 2 dari buku Reza dan Rahasia Terpendam Istanbul. Oke, kolega bertemu lagi di lain waktu, masih di kanal yang sama Monoloh. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.